Ya, hasilnya Polres Jakarta Selatan di sana itu tidak mungkin, menurut kami tidak mungkin tidak diketahui oleh Polda Metro Jaya, nggak mungkin. Apalagi ini rumah Kadif Propam, jelas Polda Metro Jaya tahu. Nah ini Kapolda Metro Jaya mudah-mudahan bisa memberikan keterangan. Gimana ceritanya kok sampai dia nggak tahu? Kalau memang dia nggak tahu, gimana ceritanya nggak tahu? Ya kan? Publik harus tahu itu. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih, gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah. Hasilnya untuk perjuangan, langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy dan bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, siapin kopinya. Kita mau banyak beredar nih kan ya, video rekaman CCTV itu, rekaman CCTV kasus pembantaian atau pembunuhan Brigadir Joshua ya. Ini kita mau nonton, siapin kopinya. Kita tetap santai, tetap bakal sehat. Kopinya jangan lupa. Kita akan nonton ini sambil ya kita reaksi ya. Kita akan reaksi. Siapkan, dan ini kita bisa apa ya, melihat fakta-fakta yang terjadi di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rekaman CCTV dimulai dari kota Magelang, Jawa Tengah. Pada 8 Juli 2022, rombongan terdiri dari 3 mobil, masing-masing mobil patwal lintas, MPV hitam dengan plat B1MAH, dan mobil SUV hitam dengan nomor polisi L1973ZX yang membawa rombongan Putri Chandrawati dan Brigadir Yosua. Rombongan tertangkap kamera CCTV pada jam 14:02:28. Saat itu, mobil sempat berhenti di rest area kilometer 86B Tol Cipali. Pada jam 14:03, terlihat Brigadir Yosua mengenakan baju berwarna putih keluar dari mobil SUV warna hitam dengan nomor plat L1973ZX menuju toilet.
3 menit berikutnya, rombongan mulai bergerak meninggalkan lokasi rest area menuju arah ke Jakarta. Saat masuk Jakarta, iring-iringan kendaraan terekam CCTV saat melintas di JPO Mampang Perapatan dan Madrasah Saadatul Darain. Sementara dari rekaman CCTV, Ntar dulu. Berarti yang bawa mobil rombongannya Bu Putri itu Brigadir J ya, Brigadir Joshua. Nah ini sedikit membuat kami merasa bingung kalau ada perlakuan yang tidak tidak senonoh dari Brigadir Joshua kepada Ibu Putri di Magelang. Nggak mungkin. Ya, bagi kami nggak mungkin tuh kalau Brigadir Joshua melakukan sesuatu sama Bu Putri di Magelang terus beliau membiarkan Brigadir Joshua ini bawa mobilnya gitu. Iya nggak mungkin kan, itu ada 2 mobil ya. Mungkin yang lain kan bisa juga bawa mobil ya. Tapi ini yang bawa mobil Brigadir Joshua di tempat di mobil Bu Putri itu. Berarti masa iya Brigadir Joshua melakukan sesuatu di Magelang sehingga membuat marah besar begini? Rasa nggak mungkin lah. Iya kan, habis kejadian di Magelang terus langsung gitu. Oh udah direncanakan biar aja dia yang bawa, enggak. Apalagi nih kalau ngelihat Bu Putri nih ya. Bu Putri ini kan katanya terguncang. Berapa minggu? 3 minggu terguncang. Habis kejadian itu nggak terguncang. Habis umpamanya kalau memang benar Ibu Putri itu diapa-apain gitu ya, dalam tanda kutip sama Brigadir Joshua di Magelang, terus nggak terguncang. Yang kemarin aja terguncang, ini bawa mobil. Iya kan? Iya, menurut kalian gimana nih guys? Kita lanjutin ya, Ini 6 menit lumayan nih. Tidak, yang penting kopinya guys, supaya masuk akal. Ya kalau menurut gua nggak mungkin lah terjadi apa-apa di Magelang terus Joshua masih bisa bawa mobil begitu. Lanjut. di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, real time CCTV pada jam 15.29 menit 57 detik. Tampak Verdi Sambo memasuki rumah dengan pakaian seragam dinasnya. Dari CCTV di lokasi yang itu yang berewok kata dia? sama, pada jam 15.37 menit 38 detik, tampak anggota. Itu ada Land Cruiser hitam ya? Land Cruiser hitam ini di kejadian KM50 itu ada Land Cruiser hitam nggak sih? Kalau nggak salah di Land Cruiser hitam, di kejadian KM50 itu juga ada Land Cruiser hitam ya? Ngopi dulu gue. Iya kan, kalau nggak salah di kejadian KM50 itu ada Land Cruiser hitam ya? Yang masih misterius juga keberadaannya. Di rumah Verdi Sambo ini ada Land Cruiser hitam ya? Oh, iya. Nakes yang akan melakukan tes PCR masuk ke dalam rumah Verdi Sambo. Kemudian, pada jam 15.40 menit 47 detik, mobil MPV hitam yang digunakan Putri Chandrawati juga tiba di rumah Jalan Saguling 3. Jam 15.41 menit 29 detik waktu Indonesia Barat, merekam Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah mengenakan sweater hijau dipadukan celana legging hitam. Diikuti aktivitas ajudan memasukkan barang-barang ke dalam rumah tersebut. Brigadir Yosua Huta Barat yang memakai kaos putih dan celana jeans biru ikut masuk ke dalam rumah. Kemudian masih biasa ya. Ini berarti yang dari CCTV ini juga berarti mengatakan bahwasannya skenario yang disampaikan pertama itu udah skenario dusta, itu udah pasti. Usut dong yang berbohong. Iya. Wah, dusta ini masih biasa nih. Ya, Brigadir Joshua masih diterima, ya Bu Putri juga biasa aja gitu. Dan ini ada swab PCR ya, untuk tes swab PCR. Terlihat Putri Chandrawati melakukan tes swab PCR di teras rumah. Hingga jam 15 lewat 49 menit dan 05 detik, di rumah ini
masih terekam aktivitas yang dilakukan Brigadir Yosua, seperti memasukkan koper serta pakaian ke dalam rumah pribadi Sambo dan Putri. CCTV juga merekam Brigadir Yosua dan Barada Richard Eliezer ikut melakukan tes PCR. Nah, masih tes PCR. Hingga keduanya terlihat keluar dari dalam rumah Sambo. Pada jam 17:05:32, Putri Chandrawati dengan busana yang sama berjalan keluar menuju mobil MPV hitam. Pada jam 17:10:03, tampak Ferdi Sambo keluar dari dalam rumah menuju ke mobil SUV hitam. Kembali ke rekaman CCTV. CCTV di Kompleks Duren 3 merekam mobil SUV hitam yang ditumpangi Ferdi Sambo dikawal motor patwal melewati Jalan Duren 3 Barat arah ke rumah dinasnya yang kini disebut sebagai tempat kejadian perkara di mana Brigadir Yosua tewas. Di antara waktu inilah, sekitar jam 17:06 hingga sebelum jam 17:23, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat diduga dieksekusi Barada Richard Eliezer atas perintah atasannya, Irjen Ferdi Sambo. Pada jam 17:23:18, tampak Putri Chandrawati datang kembali ke rumah pribadinya di Jalan Saguling 3. Namun, Putri Udah ganti baju. datang memakai busana yang berbeda dari sebelumnya. Ia datang memakai set baju piyama dengan celana pendek berwarna hijau. Mulai saat itu, CCTV di kediaman pribadi Sambo dan Putri Chandrawati sudah tidak pernah merekam kehadiran sosok Brigadir Yosua. Nggak ada udah. Pada jam 18:33:36, CCTV merekam mobil dinas Avanza Satreskrim Jakarta Selatan melintas di Jalan Duren 3 Utara 1 arah ke TKP. Berarti hanya beberapa jam setelah kejadian sudah ada Satreskrim Jakarta Selatan. Kira-kira kalau Satreskrim Jakarta Selatan ke sana, itu Polda Metro Jaya nggak tahu? Masa nggak dikasih tahu? Tahu lah. Aduh. Nah tuh. Selain itu, ada pula mobil Pajero Provos diikuti ambulans, mobil Avanza hitam dan mobil Grand Vitara Provos melintas di Jalan Duren 3 Utara mengarah keluar dari kompleks Nah itu ada mobil Provos, ambulan, itu bawa jenazah itu ya. Habis olah TKP atau bersih-bersih TKP itu. Wah, siapa aja orangnya itu? Polri. Perjalanan iring-iringan kendaraan dari TKP ke Rumah Sakit Polri terekam CCTV dari 7 titik. Hingga diantaranya dari sebuah tempat penitipan motor di samping PGC Jalan Dewi Sartika dan JPO halte busway Kramat Jati. Real-time CCTV pada jam 20:16:45 merekam rombongan mobil Pajero Provos, ambulans, mobil Avanza hitam, serta mobil Grand Vitara Provos mulai memasuki area Rumah Sakit Polri. Rombongan mobil yang salah satunya diduga membawa jasad Brigadir Nofriansah Huta Barat mulai masuk area parkir Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saat masih hidup, Brigadir Yosua hanya terekam berada di rumah pribadi Sambo dan Putri di Jalan Saguling 3. Tidak ada rekaman CCTV yang memperlihatkan aktivitas Brigadir Yosua, Ferdi Sambo serta Putri Chandrawati pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, tempat di mana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dinyatakan tewas. Wah, itu guys CCTV-nya. Jadi kalau dari CCTV itu, kalau gua ngelihatnya ya nggak mungkin, kan ini ada narasi bahwasannya terjadi apa-apa di Magelang terhadap Ibu Putri yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Gua ngelihatnya enggak, karena Joshua masih bawa mobil itu. Ya, masih bawa mobil. Ini tentang apa ya guys ya? Tentang apa ini? Hah? Penasaran gak sih lu? Ya gue masih ada kemungkinan, banyak sih kemungkinan.
Kalau kemarin itu kan gua apa ya, menilai bahwasannya ada juga kemungkinan cowok sama cowok gitu. Ya cemburunya cowok sama cowok bisa jadi, guys. Ya ada kemungkinan, belum pasti, tapi ada kemungkinan karena di rumah itu foto Ibu Putri nggak ada. Dan dari rekaman CCTV ini kelihatan jelas bahwasannya setelah dari rumah yang satu mau ke rumah yang sana itu Bu Putri itu ganti baju gitu. Dan nggak kelihatan shock banget gitu, nggak kelihatan shock, biasa aja. Biasa aja. Dan yang paling utama adalah datangnya mobil dari Polres Jakarta Selatan untuk olah TKP. Jadi, gue melihat ya, kalau memang ini Pak Ferdi Sambo ini kan terbukti seperti ini, artinya dia nggak sendiri. Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya pasti terkait. Karena ada mobil dinas itu. Dan itu masuk ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Nggak mungkin Polda Metro Jaya nggak tahu. Nggak mungkin Kapolda nggak tahu. Nggak mungkin. Menurut kami. Ini terjadi di wilayahnya. Kapolda Metro Jaya pasti tahu. Mestinya. Kalau nggak tahu, masa nggak dikasih tahu? Kan Polres, Polda. Gitu ya, Polsek, Polres, Polda. Wah, ini harus wah ini kebongkar habis deh nih. Ya, ini kebongkar habis deh ini, kebongkar habis. Kebongkar habis. Dan mudah-mudahan ya, rakyat masih bisa berharap. Rakyat masih bisa berharap bahwasanya institusi Polri bersih dari oknum-oknum mafia yang kejam, yang sadis, yang biadab. Kalau sesama anggotanya begini, gimana sama rakyat? Dan kita akan coba terus mengawasi kasus ini. Kenapa sih baik kita ngawasi kasus ini? Wah, ini penting banget, sayang. Dari kasus ini, kita insya Allah bisa itu berharap kasus-kasus yang dulu tenggelam, kebakaran Kejagung, kematian KPPS, kematian 16 laskar FPI di KM 50. Siapa saja yang terlibat? Di sini sumbernya. Kalau kepolisian, institusi kepolisian negara Republik Indonesia bersih, hukum bisa ditegakkan. Nah, udahlah, gas, bongkar semuanya. Kebenaran harus disampaikan, kebenaran publik harus tahu, rakyat Indonesia harus tahu kebenaran. Dari CCTV ini jelas, kita nggak melihat reaksi dari video Brigadir Joshua dan Ibu Putri bahwasanya terjadi apa-apa di Magelang, karena ya Brigadir Joshua masih bawa mobilnya Bu Putri, masih nyupirin Bu Putri, dan masih swab PCR di dalam rumah itu ya. Jelas. Ini yang gue lihat di sini, yang gue perhatiin adalah tentang hadirnya Polres Jakarta Selatan di sana. Ya, hadirnya Polres Jakarta Selatan di sana itu tidak mungkin, menurut kami, tidak mungkin tidak diketahui oleh Polda Metro Jaya, nggak mungkin. Apalagi ini rumah Kadif Propam, jelas Polda Metro Jaya tahu. Nah, ini Kapolda Metro Jaya mudah-mudahan bisa memberikan keterangan. Gimana ceritanya kok sampai dia nggak tahu? Kalau memang dia nggak tahu, gimana ceritanya nggak tahu? Ya kan? Publik harus tahu itu. Karena kami meyakini ini semuanya adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membongkar kebusukan-kebusukan orang-orang yang mempunyai kewenangan, diberikan amanah, tapi menjadikan kewenangannya itu sewenang-wenang, bisa mengorbankan banyak orang. Ingat, yang terjadi kepada Brigadir Joshua itu juga bisa terjadi kepada kita semua. Bisa terjadi kepada aparat-aparat yang lain. Ya, dan ini bisa membongkar kasus-kasus sebelumnya. Contoh, KM 50, petugas KPPS, dan kebakaran Kejaksaan Agung. Ini kalau terbongkar, insya Allah akan terbongkar. Usut Pak Kapolri, jangan ada tedeng kali-kali. Usut semuanya. Usut, kita mau tahu. Kapolda Metro Jaya, bagaimana ini Kapolda Metro Jaya? Ya, masa di wilayahnya Bapak nggak tahu? Dah ya guys, ya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau suka konten ini silahkan like. Kalau merasa ini manfaat silahkan share. Kita akan terus mengawasi kasus ini. Kenapa? Ini dibuat begini supaya apa? Kita bingung gitu. Jangan, kita tetap fokus supaya kasus ini terbuat. Kadang-kadang dibuat skenario ini supaya kita tuh bingung gitu. Jangan. Tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Makanya ngopi nontonnya sambil ngopi gitu. Supaya kita
harus fokus. Jadi kita tetap menggunakan akal sehat. Rakyat Indonesia harus tahu kebenarannya. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya yang tetap akan memberikan berita yang benar, yang faktual, yang asli. No hoax. Tidak boleh ada hoax. Ya, yang kita memberikan kesimpulan-kesimpulan itu bukan berdasarkan asumsi tapi berdasarkan fakta. Oke, sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 mobil dari Polres Jakarta Selatan. Masa iya Kapolda nggak dikasih laporan? 3 mobil dari Polres Jakarta Selatan. Masa iya Kapolda nggak dikasih tahu? Kapolda Metro Jaya pastilah dikasih tahu. Tapi kenapa belum diperiksa ya? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.